Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Adiani dengan yang terakhir 205 dan ini teman saya Abita Puspitasari dengan yang terakhir 212. Kami di sini akan membahas mengenai konsep pendidikan dalam Islam. Yang pertama, apa itu konsep pendidikan? Pendidikan adalah usaha mengenai sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari bisa menjadi panutan dan teladan. 2. Bagaimana konsep pendidikan yang ideal? Pendidikan yang ideal adalah yang memiliki balance antara intelektual, emosional, dan spiritual dalam rutin testing atau decay agar potensi anak menjadi maksimal adalah membangun ikatan emosional, yaitu dengan menciptakan kesenangan dalam belajar. Peranan masyarakat termasuk orang tua atau wali sangatlah penting. Yang ketiga, bagaimana menciptakan kurikulum yang ideal? Ada 7 tips menyusun kurikulum yang baik dan benar. 1. Buat tujuan dari penyusunan kurikulum. 2. Menentukan lini masa waktunya. 3. Pemilihan judul yang tepat. 4. Pelajari kurikulum sebelumnya. 5. Tulis pertanyaan mendasar untuk tiap program unit. 6. Sesuaikan materi dengan masanya. 7. Siapkan rencana penilaian. Soal nomor 4. Bagaimana konsep Islam tentang pendidikan? Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berkesadaran dan bertujuan. Allah telah menyusun landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh manusia melalui syariat Islam. Konsep pendidikan dalam Islam adalah pendidikan merupakan kegiatan yang harus memiliki tujuan, sasaran, dan target yang jelas. Yang kelima, bagaimana peran pendidik dalam perspektif pendidikan Islam? Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidik yang utama yaitu menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta mampu membawa hati manusia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya tujuan pada pendidikan Islam itu sendiri ialah untuk mendekatkan diri pada Allah. 6. Apa saja konsep yang harus dimasukkan dalam pengajaran ilmu pendidikan Islam? Dalam pendidikan Islam, pastinya kita sudah mengenal 3 konsep dasar pendidikan Islam, yaitu hadis, tarbiyah, dan taklim. Namun dari ketiga konsep dasar tersebut memiliki titik tekan yang berbeda. Berangkat dari tujuan dan paparan data di atas, perlunya kita merumuskan konsep untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketujuh, bagaimana metode pendidikan Islam yang baik? Metode pembelajaran pendidikan Islam yang dapat diterapkan diantaranya adalah metode ceramah, demonstrasi, inquiry, diskusi, resitasi, karya wisata, sosiodrama, seminar, eksperimen, diakronik, sinkronik, dan lain-lain. 8. Bagaimana kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional? Pendidikan dalam sistem nasional adalah pendidikan Islam yang menempati posisi sebagai lembaga formal, non-formal, informal, dan keagamaan. Pendidikan adalah fondasi dalam hidup dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Yang kesembilan, apa itu konsep perencanaan pendidikan? Perencanaan pendidikan adalah suatu rangkaian proses yang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan agar tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dan efisien. 10. Apakah pendidikan di Indonesia saat ini sudah baik? Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. Dan yang bisa kami sampaikan, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena kami manusia yang tak lebih dari dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.